Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan dari SMK Negeri 1 Majak. Di sini kita akan membuat video baru lagi tentang materi interfilan, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan di topologi yang di video kemarin. Nah, sebelum lanjut ke materi atau mempraktikannya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu interfilan. Nah, interfilan itu sendiri yaitu adalah teknik yang berfungsi untuk bisa menghubungkan filan-filan yang berbeda pada jaringan kita agar bisa berkomunikasi dan bertukar data satu sama lainnya, teman-teman. Nah, di video kemarin kita membatasi yang namanya broadcast atau antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak akan bisa berkomunikasi, teman-teman. Nah, kalau interVLAN ini fungsinya untuk menghubungkan, teman-teman. Nah, kalau kemarin dari VLAN 10 ke VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi, nah, sekarang kita akan mencoba materi interVLAN untuk mencoba apakah dari VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa berkomunikasi atau tidak, seperti itu, teman-teman. Nah, kita langsung saja mempraktikannya. Di sini teman-teman masukkan terlebih dahulu yang namanya router, teman-teman. Nah, di sini saya yang pakai PT router, teman-teman, yang ini. Nah, selanjutnya teman-teman sambungkan seperti biasa. Nah, setelah ini masuk ke routernya, lalu masuk ke sini. Nah, kalau ada kata seperti ini, teman-teman masukkan no, lalu enter. Setelah itu, seperti biasa, ENA, configure terminal. Nah, setelah itu, interface FA0/0. Atau teman-teman bisa lihat yang di sini, teman-teman, kalau beda portnya nanti. Nah, selanjutnya, kita enter. Nah, kan ini masih merah, teman-teman. Nah, untuk bisa berubah warna menjadi hijau atau bisa sinkron, kita masukkan no shutdown. Nah, ini sudah berwarna hijau, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan X terlebih dahulu, teman-teman. Lalu, masuk lagi ke interface FA0/0, lalu titik 10, teman-teman. Nah, 10 ini dari mana sih? Nah, ini adalah VLAN yang di manager, teman-teman, atau di divisi ini. Nah, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu ke VLAN 10. Nah, jadi teman-teman setelah memasukkan port di sini, masukkan juga VLAN-nya. Nah, setelah itu kita enter. Masukkan. Nah, teman-teman ketikkan encapsulation dot 1Q. Ketikkan VLAN-nya di sini, teman-teman. 10. Setelah itu enter. Nah, teman-teman kasih IP terlebih dahulu, IP address di sini. Nah, untuk VLAN 10 kita kasih 192.168.10.5, teman-teman. Nah, kenapa 5? Karena yang pertama di divisi manager itu akhirannya 1, 2, dan di sini manajer yang di ruang kedua 3 dan 4. Jadi kita menggunakan IP yang belum terpakai, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya 255.255.255.0. Setelah itu enter, lalu X. Nah, selanjutnya masukkan lagi interface FA 0/0 untuk di VLAN yang kedua, teman-teman. Berarti VLAN yang ke-20. Kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan encapsulation lagi. Dot 1Q. Berarti VLAN 20 di sini. Setelah itu IP address 192.168.1.5. Nah, seperti ini, teman-teman. Akhirannya juga sama, menggunakan yang belum terpakai. Selanjutnya 255.255.255.0. Selanjutnya enter.
Nah, setelah itu kita akan cek menggunakan do show IP interface brief enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pas Ethernet 0/0.10.192 IP-nya 168.10.5 dan sudah up teman-teman. Sama juga di sini. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman masuk ke switch terlebih dahulu. Sini maaf. Masuk ke sini lagi. Lalu ketikkan seperti biasa ENA. Lalu konfigur terminal. Setelah itu interface FA. Nah, baru masukkan yang ini teman-teman. 0 5 lalu switch mode trunk. Nah, setelah itu masuk ke PC teman-teman. Nah, di PC ini teman-teman ada yang namanya default gateway teman-teman. Nah, ini itu kita ganti dengan IP yang tadi teman-teman. Berarti 192.168.10.5 untuk di VLAN yang 10 teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke PC kedua, ke desktop lagi, lalu masuk ke gateway lagi, masukkan lagi IP yang di VLAN kedua 192.168.1.5 seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kan kalau seperti ini kita contohkan di ruang kedua dari VLAN 10 ke VLAN 20. Nah, ini akan langsung failed teman-teman atau tidak bisa. Nah, kita akan mencoba setelah kita menggunakan yang namanya inter VLAN teman-teman. Kita klik. Nah, ini samakan in progress. Kita klik di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah successful teman-teman. Kita akan melihatnya sekali lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, fungsi dari inter VLAN itu adalah untuk menghubungkan di beberapa VLAN yang berbeda agar tetap bisa berkomunikasi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin memasukkannya di PC lain, kita akan coba di sini. Masuk ke desktop lagi. Nah, teman-teman harus ingat dimasukkan IP yang tadi dikonfigurasi di sini, masukkannya di gateway teman-teman. 192.168.10.5. Kita masuk lagi ke sini. Sini ganti lagi 192.168.1.5. Selanjutnya kita akan mencoba lagi berkirim pesan. Nah, yang pertama itu pasti in progress teman-teman. Nah, teman-teman klik yang ada di sini. Nah, sukses teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi yang namanya DHCP server teman-teman. Nah, apa sih itu DHCP server? DHCP server itu adalah protokol yang berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis teman-teman. Nah, biasanya kan kita ketika mau mengkonfigurasi IP address itu menggunakan statis atau manual teman-teman. Nah, tetapi dengan kita menggunakan yang namanya DHCP server itu akan secara otomatis mendapatkan IP-nya teman-teman. Nah, caranya kita masuk ke router. Sini kita enter terlebih dahulu teman-teman. Lalu config terminal. Nah, setelah itu IP DHCP full teman-teman, double O VLAN 10 berarti teman-teman. Kita enter, lalu networknya 192.168.10. Kita kasih 0 aja teman-teman di sini. Lalu 255
192.168.255.255.0 teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan default router teman-teman. Nah, untuk default router yang ke VLAN 10 kita kasih 192.168.10.5 teman-teman. Selanjutnya enter, lalu exit, lalu lakukan hal yang sama teman-teman. Nah, supaya cepat teman-teman bisa lakukan klik tanda panah yang mengarah ke atas teman-teman. Nah, kita ganti di sini menjadi VLAN yang 20. Selanjutnya enter, lalu networknya kita ganti di sini. Kita ubah yang angka ketiganya teman-teman. Jadi 192.168.1.0 untuk ke VLAN 20 teman-teman. Selanjutnya enter lagi. Lalu default router. Nah, yang tadi kita ubah menjadi 192.168.1.5 sama dengan ketika kita mengkonfigurasi di interVLAN teman-teman di sini. Selanjutnya kita enter. Nah, selain itu ada yang namanya DNS teman-teman. DNS server. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan dengan IP address-nya di sini, tapi untuk kali ini kita masukkan yang 8.8.8.8 lalu enter. Nah, setelah itu end, lalu kita keluar. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu ke PC 0, masuk lagi ke sini. Nah, ini kan secara statis ya teman-teman. Nah, di sini DNS servernya itu masih 0.0 teman-teman. Nah, kita coba ke DHCP. Nah, nanti akan mengasihkan yang namanya IP secara otomatis teman-teman. Nah, di sini DNS-nya sudah 8.8 seperti itu. Kita klik di sini, coba lihat. Ini juga sama ya teman-teman. Di sini kita sudah menyetingnya di static, lalu ke DHCP. Tunggu dah. Nanti akan secara otomatis teman-teman dibuatkan yang namanya IP address teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui tentang yang namanya multi-layer switch. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perbedaan antara multi-layer switch dan switch biasa. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, switch biasa itu bekerja di layer 2 teman-teman. Nah, sedangkan multi-layer switch itu bekerja di layer 2 dan juga di layer 3 seperti router teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan yang namanya SPI teman-teman, atau switch VLAN interface. Nah, SPI ini sebenarnya sama saja dengan interVLAN routing yang ada pada router teman-teman. Namun hanya saja beda pada istilah penyebutannya dan juga ada sedikit perbedaan di konfigurasinya teman-teman. Tapi pada dasarnya ini sama aja ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke multi-layer switch-nya. Lalu seperti biasa kita masuk ke sini. Kita enter. Lalu ketikkan ENA seperti biasa, lalu config terminal. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah divisi lagi yang menggunakan VLAN 70 teman-teman. Dan di sini saya sudah memasukkan atau mengkonfigurasi VLAN-nya. Nah, saya menggunakan VLAN 70 teman-teman. Selanjutnya interface, langsung interface VLAN 70 teman-teman. Lalu enter. Nah, selanjutnya masukkan langsung IP address teman-teman. IP address-nya 192.168.30.1. Lalu masukkan 255.255.255.0
Selanjutnya kita akan mengeceknya dengan do show IP interface brief. Nah, VLAN 70 sudah terisi ya teman-teman. Lalu ininya sudah up teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan DHCP pada multilayer switch teman-teman. Nah, selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Seperti biasa, config terminal. Di sini kita seperti biasa memasukkan IP DHCP full teman-teman, full VLAN 70. Enter. Nah, selanjutnya setelah itu kita masukkan networknya. Nah, kita sudah siapkan di sini teman-teman. 192.168.30.0, lalu 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita enter, lalu default router teman-teman. Kita masukkan yang tadi 192.168.30.1 berarti teman-teman. Selanjutnya kita enter, lalu masukkan sekalian sama DNS-nya. DNS server kita masukkan yang 8.8.8.8 aja teman-teman. Nah, setelah itu ini sudah beres, lalu kita akan mengeceknya di sini. Lalu kita cek di PC-nya, kita masuk ke sini, lalu ke desktop seperti biasa. Lalu klik di sini. Nah, ini saya belum kasih IP teman-teman. Kita klik ke DHCP, lalu kita tunggu. Dan akan secara otomatis dikasih IP address dan DNS server dan juga default gateway dan subnet masknya teman-teman. Kita akan cek lagi di sini. Ke desktop, lalu ke sini lagi, lalu ke DHCP. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus yang sudah kita buat di sini. Nah, di sini kita akan menyelesaikan studi kasus tentang yang pertama itu VLAN dan trunking, selanjutnya inter-VLAN, lalu yang terakhir DHCP teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan atau mengkonfigurasi VLAN dan trunkingnya terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk ke switch yang pertama, lalu masuk ke sini. Seperti biasa kita ENA, lalu config terminal, lalu di sini VLAN kita menggunakan VLAN 60, 70 dan 80 teman-teman. Nah, di sini sudah saya kasih nama. Nah, di sini pertama kita kasih VLAN 60, lalu name kita kasihnya di sini samain aja teman-teman. Jadi VLAN 60 aja. Selanjutnya enter. Lalu kan di switch yang pertama itu menyambungnya itu ke VLAN 60 dan VLAN 80 ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita kasih nama juga VLAN 80. Lalu name-nya kita samakan VLAN 80. Oh, salah teman-teman. VLAN 80. Kita ulang lagi. Name VLAN 80. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke interface. Kita langsung menggunakan rank aja teman-teman. Rank FA, kita lihat di sini 01 dan 02. Dan yang VLAN 80-nya FA03 dan FA04 teman-teman. Kita masuk lagi.
lalu 0/1 sampai 2, lalu selanjutnya enter. Seperti biasa, switch port mode akses kita singkat di sini, lalu switch akses VLAN 60 berarti teman-teman, VLAN 60, switch akses. Oh, harus dikasih spasi teman-teman, VLAN 60. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke VLAN 80 teman-teman. Interface range FA 0/3 sampai 4. Selanjutnya enter. Switch mode akses. Switch akses VLAN 80 berarti teman-teman. Selanjutnya enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengeceknya do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Selanjutnya kita X, lalu kasih nama terlebih dahulu switchnya, host switch 1. Nah, setelah ini kita langsung memasukkan interVLAN teman-teman, atau trunking terlebih dahulu, maaf. Kita interface FA 0/5 berarti teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu di sini 05. Selanjutnya enter, lalu switch mode terang teman-teman. Nah, ini sudah kita trunking ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke switch yang kedua. Di sini lakukan hal yang sama, enter, lalu ketikkan ENA, configure terminal, lalu VLAN. Kita lihat dulu di sini nyambung ke VLAN berapa aja, 60, 70, dan 80 berarti teman-teman. Di sini aja biar kelihatan VLAN 60 terlebih dahulu. Lalu name-nya kita samakan VLAN, VLAN name VLAN 60. VLAN 60. Nah, selanjutnya kita masukkan VLAN yang 70 teman-teman. VLAN 70, lalu enter, name VLAN 70. 70. Lalu masukkan yang VLAN 80-nya juga teman-teman, karena di switch yang kedua itu terhubungnya ke VLAN 60, 70, dan 80. Kita kasih VLAN 80, lalu name VLAN 80. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke FA-nya teman-teman. Interface FA. Nah, yang pertama kita masukkan ke VLAN 60 terlebih dahulu. Kita lihat di sini masuknya ke 01, lalu VLAN 70 02, dan yang VLAN 80 03 dan 04 berarti teman-teman. FA 0 1. Selanjutnya enter. Switch port mode akses. Switch port mode akses. Selanjutnya switch akses VLAN 60 berarti teman-teman. 60. Oh, yang ini harus dikasih spasi terlebih dahulu berarti teman-teman. Switch akses VLAN 60. Selanjutnya interface FA 0/2, enter,
lalu switch mode akses, switch akses VLAN 70, lalu sama interface FA0/. Oh, kita pakai rank yang ini teman-teman karena lebih dari satu yang terhubung ya. Rank FA0/3 sampai 4, kemudian enter, switch mode akses, switch akses VLAN 80. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke trunking terlebih dahulu, atau kita cek terlebih dahulu aja teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah terhubung. Teman-teman bisa lihat VLAN 60 itu port 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita X terlebih dahulu, lalu kasih hostname biar tidak tertukar teman-teman. Hostnya switch 2. Nah, setelah di sini kita trunking terlebih dahulu teman-teman. Interface. Nah, karena di switch yang kedua ini terhubungnya itu ke switch pertama, ke router dan juga switch ketiga, maka kita menggunakan yang namanya rank teman-teman. Rank FA0/. Kita lihat terlebih dahulu 05, 06 dan 07. 5 sampai 7. Selanjutnya enter, lalu switch mode trunk. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil di switch yang kedua, kita lanjut ke switch yang ketiga dan kita lihat terlebih dahulu VLAN berapa saja yang terhubung. VLAN 60 dan VLAN 70. Kita lihat port berapa saja. Port 1 dan 2 untuk VLAN 60, lalu 3 dan 4 untuk VLAN 70 teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sini seperti biasa. Enter lagi configure terminal, lalu VLAN, lihat lagi 60 teman-teman, dan 60, lalu kasih nama VLAN 60. Selanjutnya masuk ke VLAN 70, enter name VLAN 70. Oke, masuk ke interface rank FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode akses, switch akses VLAN 60. Lalu di sini interface rank FA0/3 sampai 4. Lalu di sini kita masukkan lagi switch mode akses, lalu switch akses VLAN, switch akses VLAN 70 berarti teman-teman. 70. Enter. Nah, kita cek lagi do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita X, lalu seperti biasa kasih hostname supaya tidak tertukar lagi. Switch 3 berarti yang ini. Nah, selanjutnya kita akan trunking teman-teman. Interface FA0/. Kita lihat di sini 105 berarti teman-teman, 105. Lalu switch mode trunk. Oke, ini sudah berhasil semua.
Oke, teman-teman, setelah kita tadi mengkonfigurasi di ketiga buah switch ini, selanjutnya kita akan masuk ke routernya, lalu masuk ke sini seperti biasa. Lalu di sini teman-teman ketikkan no, lalu enter lagi karena konfigur terminal. Lalu selanjutnya masukkan interface-nya terlebih dahulu teman-teman, interface FA0/0, enter, lalu no shutdown terlebih dahulu teman-teman, karena oh iya, pertama di sini 0/0-nya dari sini ya teman-teman, dan kita akan no shutdown karena di sini masih merah. Selanjutnya enter. Nah, ini sudah berwarna hijau teman-teman. Selanjutnya kita keluar terlebih dahulu, lalu masukkan encapsulation. Oh, kita ulangi lagi teman-teman, interface terlebih dahulu. Interface FA0/0 titik, kita masukkan yang di sini teman-teman, VLAN 60 terlebih dahulu, VLAN 60. Nah, selanjutnya kita masukkan encapsulation .1Q 60 berarti teman-teman, 60. Nah, selanjutnya kasih IP address. IP address-nya 192.168.10.1 teman-teman. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, kita ganti akhirannya. Nah, selanjutnya 255.255.255.0, lalu enter, lalu masuk lagi, atau kita exit juga terlebih dahulu, lalu masukkan lagi ke interface FA0/0. Kita lanjut ke VLAN 70 teman-teman, VLAN 70 terlebih dahulu. Di sini teman-teman kasih titik, lalu klik 70. Nah, selanjutnya sama encapsulation .1Q 70. Selanjutnya kasih IP address 192.168.20.1. Selanjutnya 255.255.255.0. Lalu lakukan hal yang sama. Masukkan interface FA0/0, VLAN-nya 80 sekarang teman-teman. Selanjutnya encapsulation .1Q 80. Lalu IP address 192.168.30 berarti teman-teman, 30.1. Selanjutnya 255.255.255.0. Oke. Nah, di sini sudah dimasukkan semua teman-teman. Nah, selanjutnya karena di sini kita belum kasih yang namanya IP, nah teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP teman-teman. Nah, di sini nah, seperti biasa kita X aja teman-teman, lalu IP DHCP full teman-teman, full VLAN 60 aja, IP DHCP full VLAN 60. Nah, selanjutnya kita masukkan network address-nya terlebih dahulu teman-teman, network. Nah, kita masukkan yang ini 192.168.10.0. 192.168.10.0 teman-teman. Nah, selanjutnya 255.255.255 dan titik 0. Selanjutnya kita masukkan
default router. Nah, kita masukkannya yang ini teman-teman. Yang pertama. Nah, yang ini. 192.168.10.1. Nah, di sini kita tidak perlu lagi memasukkan yang namanya subnet mask, teman-teman. Selanjutnya langsung enter. Nah, kita akan memasukkan DNS servernya juga, teman-teman. DNS server 8.8.8.8. Oke, ini sudah berhasil. Lalu juga lakukan hal yang sama, teman-teman, seperti yang ini. IP DHCP pool. Kita masuk ke VLAN 70, teman-teman. Enter. Lalu network address-nya 192.168.20, teman-teman. 0.255.255.255.0. Selanjutnya default router. Kita masukkan juga yang sama yang di sini. 192.168.20.1 berarti, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan DNS servernya juga. Oke, setelah masukkan DNS server, kita exit terlebih dahulu seperti biasa. Lakukan hal yang sama. Di IP DHCP pool, kita ganti di sini jadi VLAN 80. Selanjutnya network address. Networknya 192.168.30.0, teman-teman. 255.255.255.0. Oke, selanjutnya masukkan default router. Routernya 192.168.30.1. Oke, selanjutnya DNS server 8.8.8 dan .8. Oke, kita akan mengeceknya di PC, teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu, lalu masuk ke PC 0 terlebih dahulu, teman-teman. Desktop. Nah, di sini belum ada ya, teman-teman. Kita masuk ke DHCP. Nah, ini sudah diberi IP. Kita akan mengecek ke semuanya, teman-teman. Nah, ini juga sudah berhasil. Pokoknya nanti teman-teman lakukan hal yang sama setelah memasukkan konfigurasi yang tadi, teman-teman. Setelah melakukan step by step yang tadi dijelaskan, teman-teman harus mengecek satu persatu ke DHCP. Oke, sama berhasil juga. Kita langsung ke VLAN 80 aja, teman-teman. Kita akan lihat di sini. Oke, sudah berhasil juga. Akan melihat lagi di sini ke DHCP. Oke, teman-teman, di sini VLAN 60, VLAN 70 dan VLAN 80 itu sudah mempunyai IP otomatis yang sudah dibuatkan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba berkirim pesan dari VLAN 60 menuju ke
yang berbeda VLAN, teman-teman. Di sini kita akan mengeceknya ke VLAN 70 terlebih dahulu. Nah, ini in progress. Kita klik di sini. Nah, yang pertama itu failed dan yang percobaan kedua itu sukses, teman-teman. Kita akan coba lagi berkirim pesan dari sekarang dari VLAN 70 menuju VLAN 80, teman-teman. Nah, seperti tadi failed terlebih dahulu, lalu percobaan keduanya ini sukses, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping aja, teman-teman. Nah, cara ping itu masuk ke sini. Lalu teman-teman ketikkan ping, lalu masukkan IP-nya, teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini aja, teman-teman. Lihat IP-nya 192.168.30.2. Oke. 192.168.30.2. Enter. Nah, ini sudah tersambung, teman-teman, karena sudah replay seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja materi yang di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.